Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan dan melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita, di antaranya seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat waktu luang, sehingga kita semua masih bisa hidup, masih bisa bernafas, dan masih bisa melaksanakan segala ibadah-ibadahnya, yang mana tujuannya kelak mencapai surganya. Kemudian sholawat dan salam semoga tak lupa pula tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, uswatun hasanah kita, Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Asadullah, NIM 21140200125. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184. Baik, sebelum itu saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit ataupun dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari itu dan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik, saya akan menafsirkan. Pada ayat 193 ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang segala yang Dia karuniakan kepada hamba-hambanya dengan cara mewajibkan atas mereka berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa itu atas umat-umat terdahulu. Karena puasa itu termasuk di antara syariat dan perintah yang mengandung kemaslahatan bagi makhluk di setiap zaman. Berpuasa juga menambah semangat bagi umat ini, yaitu dengan berlomba-lomba dengan umat yang lain dalam menyempurnakan amal perbuatan dan segera menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan puasa itu juga bukanlah suatu perkara sulit yang merupakan keistimewaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa seraya berfirman, la'allakum tattaqun, yang artinya agar kamu bertakwa. Karena sungguhnya puasa itu merupakan salah satu faktor penyebab ketakwaan. Karena berpuasa adalah merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya.
Dan di antara gambaran yang meliputi ketakwaan dalam puasa itu adalah bahwa orang yang berpuasa akan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, seperti makan, minum, melakukan jima, dan semacamnya yang sangat diinginkan oleh nafsunya dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah seraya mengharapkan pahala dalam meninggalkan hal-hal tersebut. Inilah hal yang merupakan ketakwaan, di antaranya juga sebagai gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Maka meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya padahal dia mampu melakukan karena dia tahu bahwa Allah melihatnya. Gambaran lain dalam puasa adalah bahwasanya puasa itu mempersempit gerakan setan karena setan itu selalu berjalan dalam tubuh manusia seperti jalannya darah. Maka puasa akan melemahkan pengaruhnya dan meminimkan kemaksiatan. Di antaranya juga bahwa seorang yang berpuasa biasanya akan bertambah ketaatannya. Sedang ketaatan itu adalah gambaran dari ketakwaan. Yang lainnya lagi adalah bahwa orang yang kaya bila merasakan susahnya kelaparan, pasti ia menghibur kaum miskin. Dan hari ini pun dari gambaran ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban puasa bagi mereka. Dia mengkabarkan bahwasanya puasa itu hanya pada hari-hari tertentu atau sedikit sekali dan sangat mudah. Kemudian Allah memudahkan puasa itu dengan kemudahan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit ataupun dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Pada umumnya, hal itu karena adanya kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi keduanya untuk berbuka. Dan ketika menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan puasa bagi setiap orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka berdua agar mengganti puasanya pada hari-hari yang lain apabila penyakitnya telah sembuh ataupun berakhirnya perjalanan dan adanya istirahat. Dalam firman Allah, "Fa'iddatum min ayyamin ukhar." Maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Sebuah dalil bahwa ia harus mengganti sejumlah hari bulan Ramadan secara sempurna ataupun tidak, dan bahwa ia juga boleh mengganti hari-hari yang panjang lagi panas dengan beberapa hari yang pendek lagi sejuk, seperti kebalikannya dalam firman-Nya, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa. Maksudnya di sini yaitu mereka tidak mampu berpuasa. Fidyah, membayar fidyah dari setiap hari yang mereka batalkan. Ta'amu miskin, itu memberi makan seorang miskin. Hal ini pada awal-awal kewajiban berpuasa, dan saat itu kewajiban tersebut adalah suatu yang harus dilakukan oleh mereka yang akhirnya sangat berat bagi mereka untuk melakukannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Bijaksana, memberikan jalan yang paling mudah bagi mereka. Dia memberikan pilihan bagi orang yang tidak mampu berpuasa antara melakukan puasa dan itulah yang paling baik dan utama ataupun memberi makan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tasumu khairal lakum." Dan berpuasa itu lebih baik bagimu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu harus dilakukan oleh orang yang mampu. Sedangkan orang yang tidak mampu boleh berbuka lalu menggantinya pada hari yang lain. Dan pendapat lain berbunyi, dan orang-orang yang lain, orang-orang yang tidak mampu yaitu terbebani dan mereka merasa sangat berat sekali untuk melaksanakannya, seperti orang tua yang renta, adalah membayar fidyah untuk tiap hari kepada seorang miskin, dan inilah yang benar. Maka dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 193 dan 194 ini kita dapat mempelajari bahwasanya ataupun kita dapat mengambil hikmah ataupun pelajaran bahwasanya difardukannya saum ataupun diwajibkannya puasa yaitu pada bulan Ramadan.
bagi seorang mukmin sebagaimana hal itu telah diwajibkan bagi umat-umat sebelumnya, yaitu umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian saum ataupun puasa ini membina tumbuhnya ketakwaan pada diri seorang mukmin. Puasa juga dapat menghapuskan dosa-dosa sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka baginya akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian dalam puasa juga terdapat banyak sekali faidah, baik secara diniyah ataupun secara ijtimaiyah ataupun kemasyarakatan, yang mana hal itu disyariatkan dalam firman-Nya, jika kamu mengetahui. Adapun di antara faidah-faidah tersebut adalah puasa membiasakan seseorang merasa takut kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan sendirian ataupun ketika di hadapan orang-orang lain. Melunturkan ataupun meredam syahwat yang tinggi. Oleh karena itu, seorang yang masih lajang ataupun belum menikah dianjurkan untuk berpuasa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian ada yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Sungguhnya pernikahan itu dapat lebih menahan pandangan dan dapat memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sungguhnya puasa itu adalah peredam baginya. Muttafaqun alaih. Berpuasa mendidik pelakunya untuk bersifat lembut, sayang terhadap diri dan orang lain. Dalam syariat berpuasa terdapat isyarat adanya keadilan antara orang kaya dan orang miskin, orang-orang yang memiliki jabatan dan juga rakyat biasa. Sesungguhnya puasa yang diwajibkan atas kaum mukminin adalah hanya beberapa hari saja. Pengungkapan dengan firman-Nya ayyaman ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari tertentu, menunjukkan perintah tersebut adalah ringan bagi orang-orang yang diperintah. Dan hal itu menunjukkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya karena hanya mewajibkan puasa beberapa hari saja. Dari ayat tersebut dapat diambil kaidah annal masyaqqah tajlibut taisir, yaitu sungguhnya kesulitan itu mendatangkan keringanan. Sebagaimana dalam ayat, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit ataupun dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Karena sakit dan safar adalah kondisi yang dominannya terdapat kesulitan ataupun rasa berat. Boleh baginya berbuka, tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Akan tetapi, yang dimaksud di sini adalah sakit yang memberatkan apabila sambil berpuasa ataupun memperlambat kesembuhannya. Demikianlah menurut jumhur ulama. Seseorang yang sakit itu ada beberapa keadaan. Di antaranya yang pertama yaitu sakit yang ketika dia berpuasa maka tidak membahayakannya ataupun tidak memberatkannya. Maka yang kondisi seperti ini baginya tidak ada rukhsah ataupun keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian kondisi yang kedua, sakit yang ketika dia berpuasa maka ia akan memberatkannya walaupun tidak membahayakannya. Maka orang yang seperti ini makruh untuk berpuasa karena tidak layak baginya untuk menolak rukhsah ataupun keringanan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu sakit yang ketika dia berpuasa maka akan membahayakannya. Maka orang yang seperti ini haram hukumnya untuk berpuasa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Bolehnya berbuka ketika safar bagi musafir kaitannya dengan puasa ada beberapa keadaan, yaitu yang pertama, safar yang tidak memberatkan sama sekali. Baginya saum ketika mukim ataupun ketika safar jenis ini, yaitu tidak memberatkan, maka dalam kondisi seperti ini saum adalah lebih afdal. Dan jika ingin berbuka ataupun tidak berpuasa, maka tidak apa-apa baginya. Berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada sebagian safar-safarnya di hari yang panas sehingga seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas yang sangat. Dan di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Ibnu Rawahah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara alasan lebih afdal baginya untuk berpuasa adalah bahwa saum ketika safar lebih cepat menahan
lebih cepat dalam melepas kewajiban dirinya. Pada umumnya, hal itu adalah lebih mudah baginya karena orang lain sama-sama melakukannya. Dan terkadang mengkodok di waktu yang lain justru lebih berat baginya. Dan pula bertepatan dengan bulan untuk berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Kemudian kondisi yang kedua, musafir yang ketika ia berpuasa maka akan memberatkannya, akan tetapi tidak sangat berat. Kondisi seperti ini yang afdal adalah berbuka, yaitu ataupun tidak berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau safar, lalu melihat sekumpulan orang yang sedang berkerumun dan seorang yang dinaungi, maka beliau menanyakan kepada orang-orang itu. Mereka menjawab, dia orang yang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukanlah suatu kebaikan berpuasa ketika safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, mungkin sampai sini saja penjelasan ataupun tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 193 dan 154. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.